Ini termasuk rare karena diproduksi cuma sedikit ya, karena ini sebenarnya adalah saya punya ini udah hampir 3 tahun tapi saya belum pernah keluarin. Jadi yuk sekarang kita akan lihat langsung. Kebiasaan kita kalau beli mainan ya pasang-pasang aja. Ini ternyata lepas artinya karena hai Toy Seekers, kembali di Denko Toys dan kita akan membuka atau men-unboxing sebuah figur dari Kojima Production. Ini adalah 1/6 Ludens. Ini termasuk rare karena diproduksi cuma sedikit ya, karena ini sebenarnya adalah hasil dari imajinasi dan kegilaan Hideo Kojima. Bukan games, bukan apa, ini simple adalah sebuah mungkin bukti perlawanan atau kreativitas Hideo Kojima yang akhirnya dia keluar dari Konami. Dipecat atau keluar ya? Ini akhirnya dia membuat sebuah perusahaan sendiri dan ini adalah maskotnya. Kita akan tunjukkan dulu dusnya seperti ini. Ini yang reguler, tapi saya nggak tahu. Reguler aja ya. Kayaknya yang gede baru ada 2 macam, yaitu premium line dan museum line, atau satu lagi premium ya. Oke, tapi kita nggak bahas itu, jadi kita nggak usah pusing. Ini saya dapat second di Singapura karena di Indonesia nggak ada yang jual dengan harga yang reasonable. Saya dapat ini 2,8 juta. Kalau di Indonesia sudah di atas 6 juta. Kita akan coba lihat sekeren apa figurnya. Belakangnya seperti ini. Ludens ini apa, kalian bisa googling sendiri. Saya nggak mau kelihatan sebagai fanboy. Oke. Nah, jika ini kita buka, di dalamnya ada dus putih ini, terus bendera Kojima Production yang memang sengaja dibuat agak off biar terlihat seperti sebuah hologram. Dan ini kelihatan banget kalau memang ya, kalau boleh saya bilang ini untuk bendera dibuat begini, ini niat. Dan kayaknya Hideo Kojima itu kan kalau sudah punya visi, dia selalu execute itu sampai benar-benar seperti apa yang dibayangkan. Dan ini kebayang ngebikin seperti ini dengan figur yang cuma sedikit dan dijual dengan sama dengan harga-harga figur 1/6 yang lain. Saya pikir sih ini gila. Tapi yuk kita akan lepas ini dan kita langsung akan lihat figur Ludensnya ini tadi. Kita buka bagian kaki. Kita langsung, sebentar saya tunjukin dulu aja. Ini isinya. Jadi figur Ludensnya di sini, ini adalah spear-nya atau tombaknya yang berfungsi sebagai benderanya juga. Terus kemudian ada pedang ya. Yes. Pedang ya sepertinya ya, kind of, tapi nggak tahu ini apa. Kita nanti akan lihat lagi. Kita keluarin aja ya, keluarin ini, keluarin logam. Oke, kayak disambung. Spear-nya berarti ya, nggak ada lagi apa-apa. Ada 2 pasang yang lainnya, tangannya ini tangan menggenggam si spear itu tadi, hand fist atau mengepal. Dan ini ini penutupnya tapi shade on, jadi kayak lebih gelap. Kita keluarkan. Ada dalamnya juga. Sepasang. Kita keluarkan. Kayaknya kalau dilihat ini sebelumnya dipajang di dust free cabinet maybe ya. Keren banget. Saya punya ini udah hampir 3 tahun tapi saya belum pernah keluarin. Jadi yuk sekarang kita akan lihat langsung instruction manual. Kita akan tata kita punya apa di sini. Apakah dia bisa berdiri sendiri? Kalau Figma-nya kalau nggak salah dia ada ini. Ini nggak kayak, saya lupa Hot Toys punya seperti ini atau enggak nih. Kita ngomongin dulu apa aja isinya. Ini tadi manualnya, Ludensnya. Kalau dilihat dari kakinya kayaknya nggak ada. Atau mungkin dia harus memegang si tombak itu tadi agar seimbang. Tapi yuk kita akan lihat kelengkapannya apa saja. Sambil kita akan lihat ada apa saja dari manual booknya atau instruction manualnya ini. Kebiasaan kita kalau beli mainan ya pasang-pasang aja. Ini ternyata lepas artinya karena dia datang dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 selain si Ludensnya ini tadi. Di belakangnya ternyata bisa dibuka untuk exchange batteries. Dan kalau mau digantikan dengan yang lebih gelap ini bisa, tapi kayaknya saya lebih suka seperti ini karena kan kelihatan skull yang di dalamnya ini. Oke, yuk kita sekarang akan coba lihat bagaimana dia akan bisa berdiri. Kita bahas dulu dari figurnya. Figurnya sendiri ini
keren ya, walaupun memang sepertinya butuh dust free cabinet karena warnanya putih guys. Jadi kalau ini nggak di Jepang atau di Indonesia, dia pasti akan kotor punya. Nah, kalau kata kolektor-kolektor di sini itu seperti itu. Ini kelihatan banget juga kalau dia mulai yellowing sedikit-sedikit nih. Ini artinya kayaknya sebelumnya disimpan di tempat yang kena matahari. Tapi it's okay, ini tetap akan keren sih sebenarnya. Dan kita lihat di sini karakternya ini memang khas banget. Desain dari Yoji Shinkawa. Dan dari bajunya mungkin mirip dengan Solidus Snake di MGS Saga. Kita lihat di sini yang seharusnya pakai kulit, tapi dia di sini di sculpt dan jatuhnya ini plastik. Ini cukup cerdas karena kalau kulit beneran saya sih nggak akan mengira ini akan kuat. Ini karet guys. Dan sisanya ini kain, tapi ada pengempuknya karena ceritanya memang baju astronot di sini. Dan talinya ini dibuat memang dari tali yang semacam kalau dari ceritanya itu seperti sabuk karate atau taekwondo. Dan kecil-kecil ini detail-detailsnya di sini nanti kalian akan lihat instructionnya di dalam katup-katupnya itu tertulis dengan jelas. Ini pun sebenarnya terbaca, tapi mata 44 tahun saya nggak bisa membaca dengan dekat. Oke, backpack dan bagian belakangnya semuanya tergarap dengan details. Jahitan-jahitannya di sini ini juga bagus banget. Lihat sampai di sini ada tulisan nih, engine lock is tight. Ini ikatannya semua yang di sini. Saya bilang ini figurnya keren banget, detail banget, cara desain juga bagus. Untuk kalian semua yang even mungkin saja bukan fans Kojima seperti saya, maksudnya saya fans Kojima, tapi untuk kalian semua yang bukan fans Kojima, di sini beli seperti ini pun ini tetap keren. Satu figur yang layak dikoleksi. Kita coba artikulasinya. Ya. Semuanya bisa ngelock in place karena terbuat dari yang ada giginya tuh apa sih namanya, jadi lupa saya. Yuk sekarang kita akan posekan kalau dia berdiri. Ini adalah Ludens by Kojima Production. Oke, dan ini ada versi hitamnya yang saya bilang keren, tapi harganya juga nggak masuk akal. Kalau ternyata nemu harga yang sama, saya pasti akan ambil. Cuman untuk kalian semua yang mungkin nggak menyukai Kojima, maksudnya bukan benci ya, tapi bukan fans pun membeli ini tetap sebuah figur yang keren untuk dikoleksi. Secara mechanical dan juga karakter desain ini keren. Saya nggak ada cerita apa-apa selain bahwa ini adalah sebuah simbol dari kemandirian Kojima yang akhirnya keluar dari Konami dan memproduksi rumah produksinya sendiri. Bravo untuk Hideo Kojima di sini. Dan apa pendapat kalian tentang figur ini tadi? Saya sempat mau beli harga Figmanya, teman Figmanya harganya lebih mahal dari saya beli ini, rasanya nggak mungkin. Sedangkan proporsinya ada setengahnya dari yang ini. Jadi guys, kalian nikmati detailsnya karena ada banyak hal yang keren yang kalian bisa lihat. Dan saya yakin setelah nonton ini, kalian pasti pengen punya satu. Dan ingat, kapanpun kalian merasa harus membeli mainan, beli saat itu juga. Mendingan nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Sampai jumpa di konten Den Kotois berikutnya. Salam.